Kami mengucapkan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang masih berada di rumah bahwasanya pada malam hari ini adalah malam muslim, yaitu kajian kita dan insyaallah kita langsung ada Al-Asad Al-Qudus. Lagi sekali kami informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berada di rumah untuk segera menuju masjid bahwa kajian ini kita akan segera sama-sama mulai yang insyaallah akan kita langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita dijadikan saleh dan saleh, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis sampai selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, man atqaqun nas? Qala atqahum. Faqalu laysa an hadha nas'aluka. Qala
فيوسف نبي الله ابن نبي الله فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معاني العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang paling bertakwa." Iya. Siapakah orang yang paling mulia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang bertakwa. Takwa menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah semampu kita. Tapi kalau mengerjakan atau menjauhi larangan Allah, tidak boleh semampu. Ini menandakan apa? Semua orang mampu menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah Allah semampu. Maknanya tidak ada orang yang bisa mampu mengerjakan semuanya perintah Allah kecuali para nabi dan rasul. Tapi kita diperintahkan untuk meniru mereka. Nah, ketakwaan ini akan menjadi sebuah buah di dalam ruh dan di dalam hati dan di dalam jasad. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini, beliau mengatakan membagi 3 bagian. Yang pertama jasad, badan. Yang kedua ruh di dalam badan seseorang. Yang ketiga hati. Ini tolong dicatat ucapan Imam Al-Ghazali, penting. Beliau mengatakan, kalau kepingin jasad engkau sehat, kata beliau mengatakan, jangan terlalu banyak makan. Sumber penyakit di badan itu adalah makanan. Jelas sebetulnya. Yang kedua, di dalam badannya ada ruh. Ruh ini ada yang sehat, ada yang sakit. Apa penyebab ruh ini akan sakit? Sebab banyaknya maksiat. Kalau orang sering maksiat, ruhnya sakit. Sehingga itu yang menyebabkan dirinya sulit mendekat ke tempat yang baik. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, kita datang ini pakai ruh sama jasad atau jasad saja? Hah? Ruh sama apa? Jasad. Ada orang sehat jasadnya, ruhnya sakit. Jelas? Jasadnya sehat, tapi ruhnya sakit. Ruh sakit ini sebab maksiat. Banyak orang ketika mau sholat subuh 5 waktu, pengajian atau baca Quran, gak bisa dia ke sana padahal jasadnya apa? Sehat. Tapi ada orang jasadnya sakit, ruhnya sehat. Ruhnya apa? Saya jumpa sama orang di Yaman, ini jumpa langsung. Ini cerita pribadi saya. Katakan ini dari Montong sampai jembatan. Jembatan apa namanya? Jembatan yang naik? Jembatan ini. Itu kami dulu ada tempat pengajian, kami jalan ke sana. Saya lupa nama masjidnya apa. Kami jalan ke sana, lewat beberapa nyebrang jalan. Murid-murid dari Ahqaf, dari Rubat, dari beberapa orang dari Mustafa pun ke sana waktu itu. Maka begitu kami ke sana pada waktu tersebut, saya jalan sama teman saya dari Madura, anak kiai namanya Zaid.
Saya lihat ada orang kakinya itu tua. Dia jalan di tanah itu, apa bahasa kita? Apa? Ngesot. Dia jalan begitu. Kita nama orang Indonesia ngelihat seperti itu, Masya Allah ini orang. Ayo bantuin kita mengangkat. Karena tangga masjid ini dia lebih tinggi daripada tangga masjid Nurul Syuhada. Jelas, dia agak tinggi. Saya mau ambil dia katakan apa? Jangan. Saya udah biasa. 5 waktu saya ke masjid, tidak usah dibantu supaya banyak pahala. Ini orang sakit jasadnya tapi ruhnya sehat. Yang mengantarkan seseorang ke tempat baik itu ruh yang sehat. Jelas? Ruh yang sehat. Yang menyebabkan orang jauh dari tempat kebaikan itu ruhnya lagi sakit. Banyak orang sakit jasadnya, ruhnya sehat. Yang diminta besok, yang ditanya di barzakh itu ruh kita. Yang ditanya apa? Ruh itu yang ditanya. Ketika ditalqin, jelas? Jasad udah pindah, udah dimakan. Yang ditanya ke barzakh itu apa? Ruh. Dari alam ruh pindah ke perut ibu jadi anak-anak sampai besar, meninggal, jasadnya ditinggalin, ruhnya masih aja. Jelas? Nanti dipakai lagi itu jasad itu, kembali lagi karena masih tulang ekor, dibangkitkan lagi, dipakai lagi. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang menyehatkan ruhnya seseorang, yang menyebabkan ruhnya sakit itu maksiat. Jadi jangan dekat terhadap maksiat, itu ruh kita sakit nanti. Seperti apa? Seperti orang banyak makan. Orang kalau banyak makan sakit dia nanti badannya. Nanti dia rasakan nanti pas dia tua, pas dia besar. Sekarang anak muda sekarang banyak dia makan, semua makanan dia makan, minuman semua dia minum. Anak muda zaman sekarang ada yang cuci darah. Betul apa tidak? Dulu kita dengar orang cuci darah ini kalau udah apa namanya? Udah umur. Saya jumpa kemarin sama seorang ulama di Malaysia kemarin, di Johor. Namanya Al-Habib Husin bin Ali bin Ja'far Al-Aidrus. Anak langsung daripada Al-Habib Ali Batu Pahat, ulama besar di Batu Pahat, dan terkenal beliau waliullah. Tadi saya cerita di mobil, ini Habib Ali, ayah beliau, umurnya meninggal 91 tahun, tapi wafat istri beliau umur 36, pas beliau masih muda. Lebih banyak bujangnya gitu. Banyak orang mau nikah sama beliau gak mau. Disodorkan madu. Tahu madu gak? Kasih madu sama orang-orang murid beliau. Kata beliau enggak. Padahal beliau senang madu, karena Nabi senang madu. Ya Habib, kenapa gak senang madu? Kenapa gak makan madu? Apa kata beliau? Menjawab, dulu setiap saya pulang ngajar, pergi kemana-mana saya bawa madu, saya makan sama saya punya istri. Sekarang istri saya gak ada lagi, saya gak makan madu. Subhanallah, saking cintanya sama apa? Enggak makan madu lagi sampai dia meninggal. Dibawain jajan, ada jajan, banyak ada jajan beliau makan, ada jajan yang beliau biasa makan bareng sama istri. Sejak meninggal istri dia enggak makan lagi jajan. Jelas? Beliau ulama besar. Salah satu yang berjumpa sama beliau ada orang Montong, Ustadz Miftah. Karena alhamdulillah beliau dapat jumpa sama beliau. Masih udah umur hampir 90 pada waktu itu. Salah satu termasuk sebelah Aziz bin Agil, ada beberapa saya punya ayah jumpa sama beliau. Nah, anak beliau namanya Habib Husin Al-Idris. Jumpa bisa berziarah sama beliau. Sebelum saya pulang dari Johor menuju Kuala Lumpur kemarin, beliau bilang sama saya, duduk, Hasan itu dari mana? Anak dari Lombok Habib. Iya. Anak bukan orang berilmu, kata beliau. Padahal beliau berilmu, tawadhu beliau. Beliau bilang sama kami, diceritakan Nabi Muhammad, kata beliau, suatu ketika
ngelihat ada orang lari di depan beliau, lari terbirit-birit. Lalu beliau dapat ilham. Beliau pada saat tersebut didatangi orang. Ada lihat orang lari tadi di depan? Beliau jawab apa? Tidak, saya tidak melihat orang lari di sini. Dia tanya saya sama Nabi Musa, kira-kira dia bohong nggak Nabi? Ini pertanyaan beliau. Subhanallah. Saya kalau jumpa sama beberapa ulama pasti dikasih pertanyaan. Saya bilang kalau dalam cerita itu kelihatannya sih iya. Saya bilang nih, Nabi itu beliau siddiq, jujur, nggak pernah bohong. Gimana cara? Seumur hidup Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Karena beliau melihat ini orang dapat ilham, ini orang baik, mau dicelakakan. Tapi beliau sampai seperti itu, beliau nggak mau berbohong. Sama sekali dia nggak mau bohong. Begitu lari ini pemuda, dia mau digebukin, mau celaka, mau dibunuh, darurat. Dapat ilham, beliau pindah jalan, nyebrang. Yang tadi beliau jalan sini, sekarang beliau jalan sana. Datang orang. Tidak datang apa? Orang. Ada lihat orang jalan di sini. Oh, saya tidak lihat orang jalan di sini, kata beliau. Betul apa enggak? Nah, beliau jujur. Beliau apa? Jujur. Nah, salah satu yang menyebabkan gelap hati seseorang adalah bohong. Orang kalau bohong, gelap hati. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ruh akan sehat kalau seseorang akan jauh daripada maksiat. Dua. Yang ketiga, hati. Di dalamnya lagi yang dipandang sama Allah itu hati. Kalau engkau pingin sehat hati engkau, kata Imam Al-Ghazali, banyak-banyakin sholawat. Banyak-banyakin apa? Sholawat sama Nabi. Karena Nabi punya hati-hati yang paling takwa. Maka aku akan pindah ke berkah. Siapa manusia yang paling takwa? Siapa Nabi yang paling agung? Nabi Muhammad SAW. Siapa penghulu para Nabi? Nabi Muhammad SAW. Tidak aku ciptakan dunia seisinya kecuali sebab Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Ghazali bilang dalam kitab beliau, halaman pertama, saya lupa nama kitabnya, saya bawa kebetulan kitabnya pulang jadi oleh-oleh. Kemarin saya bawa. Itu banyakin apa? Tiga. Sumber kesehatan. Kalau mau sehat badan, jangan banyak makan. Jelas nih, jangan banyak apa? Makan. Kalau mau sehat ruh, jangan maksiat. Jelas? Soalnya kenapa? Banyak orang ruhnya sehat, tapi kepingin tetap hadir ke tempat sholat. Itu tetap dapat pahala. Dia tidur sakit di rumah sakit, ruhnya sehat. Dia mau ke masjid. Jelas? Ini ruh-ruh orang sehat. Semoga ruh kita semua sehat. Amin. Ada hati orang sehat, itu hati yang penuh dengan baca sholat. Nah, masing-masing kita ini ada dikasih penyakit semua. Nah, itu obatnya kata Imam Al-Ghazali. Kurangi makan, jauhi maksiat, banyakin apa? Sholat. Jelas apa tidak? Tuh, penting. Makanya itu takwa. Ada sangkut pautnya sama takwa. Takwa itu semua udah dibahas sama Nabi Muhammad SAW. Menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Nabi Muhammad dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nih pertanyaan sahabat, lanjutin hadis. Para sahabat berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Bukan itu kami tanya. Terus Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Para sahabat berkata, apa pertanyaan sahabat itu? Coba, apa pertanyaan sahabat? Siapakah orang yang paling mulia? Iya. Rasul menjawab yang paling takwa. Betul apa enggak? Betul. Jawabannya Rasul itu betul. Tapi maksudnya sahabat beda. Tapi jawabannya Rasul sudah benar. Jelas? Lihat. Yang kedua Rasul bilang apa? Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq. Dialah yang paling mulia.
Kenapa? Sahabat bilang, bukan itu yang kami tanyakan. Anehnya Rasul di hadis ini membahas tentang nasab. Membahas tentang apa? Nasab. Memang nasab itu jelas kita akan tanggung sendiri-sendiri sesuatu, tapi Rasul di sini bahas tentang nasab. Kenapa Rasul tidak sebutkan Nabi Yusuf saja, tapi kok disebut nasabnya? Ini ada makna di dalam hadis. Nasab itu pengaruh tentang kemuliaan seseorang. Ada pengaruhnya. Orang soleh memiliki pasti anaknya soleh, dijaga sama Allah. Kalau kita solehkan diri kita, anak kita soleh. Seorang sahabat ditanya sama anaknya tabiin, kenapa abi capek sholat? Li ajlika ya waladi, sebab engkau ya anak. Dia solehkan diri. Di dalam kitab, di dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam tutup jendela. Kata Nabi Musa bilang apa? Wahai Nabi Musa, ngapain kita perbaiki jendela? Kita udah diusir ke apa? Di dalamnya ada harta anak yatim. Harta apa? Anak yatim. Nanti baca di tafsir. Siapa anak yatim yang sampai dilindungi begitu, sampai Allah perintahkan jaga hartanya dia? Apa katanya dia? Di dalam tafsir dijelaskan, anak yatim yang keturunannya dari keturunan orang soleh, dan dia dari jalur ibu yang ketujuh. Ibu yang keberapa? Pertanyaan saya, lebih kuat jalur ayah apa ibu? Ayah. Dari jalur ibu aja dia baik saja, dilindungi. 7, tuk, dia 7 dilindungi. Bagaimana kalau dia jalur ayah? Ini suatu yang besar di dalam Al-Quran. Kalau kita baikin diri kita, pasti ya udah. Ini makanya disebut Nabi Yusuf bin Ishaq bin Yakub. Ayahnya, beliau Nabi, ayahnya Nabi. Kakeknya apa? Nabi. Sebab apa? Kakeknya Nabi. Terus Nabi. Sebab doa orang tua. Betul nggak jawabnya Nabi? Betul jawabnya Nabi. Siapa yang paling mulia? Yang paling bertakwa. Bukan itu yang kami tanyakan. Tapi jawabannya itu betul. Pertanyaannya emang seperti itu. Jelas? Tapi ada maksud sama sahabat. Siapa yang paling mulia ya Rasul? Bukan itu. Yusuf bin Yakub bin Ishaq. Rasul sengaja. Bukan Rasul gak mau jawab langsung nih. Mau menjelaskan posisi-posisi orang mulia. Ciri-ciri orang bertakwa. Nasab juga berpengaruh. Tuh, dalam hadis. Terus para sahabat berkata, bukan hal itu yang kami tanyakan. Rasulullah SAW balik bertanya, apakah yang kalian tanyakan itu berkenaan dengan keturunan Arab yang baik? Kalau demikian, maka orang yang mulia adalah orang Arab yang paling baik budi pekertinya di zaman jahiliyah. Akhlaknya yang paling bagus, akhlaknya kalau zaman dulu dialah yang paling mulia. Termasuk orang yang paling mulia adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ketakwaannya bagus, bagus dia mulia. Nasabnya bagus, bagus. Akhlaknya bagus, sempurna nih. Jadi yang menyempurnakan ketakwaan seseorang, kesempurnaan akhlaknya seseorang. Maka orang sempurna itu sempurna akhlaknya. Dan dia bisa menjadi atas dan bisa menjadi bawah. Guru ngaji, contoh guru ngaji. Dia guru ngaji. Guru ngaji harus dia baca Quran. Anehnya banyak guru ngaji gak seneng ngaji. Senengnya ngajar. Ngaji gak seneng. Ngerti maksud ngaji? Baca Quran tuh dia gak doyan. Ngerti? Ngajar ya. Tapi baca Quran rutin jadi wiritan gak senang. Guru ngaji harus bisa jadi atas, bisa jadi bawah. Terus? Kalau demikian, maka orang yang mulia adalah orang Arab yang paling baik budi pekertinya di zaman jahiliyah, dan baik pula budi pekertinya ketika Islam. Ketika Islam masih dia bawa, itulah orang yang paling bagus. Sayyidina Abu Bakar bagus akhlak dari sebelumnya memang bagus.
sampai seterusnya. Terus? Dan mereka memahami agama Islam. Dan dia paham agama. Perhatikan. Kenapa Rasul sebut memahami agama? Agama ini bapak-bapak dititipkan kepada Nabi, diberikan kepada semuanya. Kenapa kok Allah sampai ngutus Nabi ke bumi ini? Jelas? Ada utusan. Diciptakan dunia sampai ada utusan-utusan. Berarti itu ada inti daripada kehidupan gitu. Jelas apa tidak? Intinya dari kehidupan itu apa? Diutusnya para nabi untuk memahami, mengenal Allah, memahami agama. Agama ini solusi. Solusi. Apapun pekerjaan kita harus kita ngerti agama. Kita mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi insinyur, mau jadi apa lagi? Petani, nelayan, harus paham agama. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjati, yang kita fokuskan itu kalau nggak ada agamanya pasti ada masalah. Pasti dia ada masalah. Jelas? Dan masalah itu akan timbul ketika kita tahu jangan sampai kita menjadi contoh atau dijadikan contoh. Saya kasih contoh seperti datang orang, Ustaz, anak saya mau kawin sama orang di luar Islam, saya bingung nih. Saya apa? Jelas saya ini apa? Kapan dia datang ke ulama ini? Setelah apa? Setelah apa? Dia datang ke ulama setelah apa? Setelah bingung. Setelah kapak sudah di sini, plek. Jelas? Kenapa pas anaknya lagi main kapak nggak disuruh jauhi? Jelas seperti itu. Pas lagi main kapak dibiarin. Kenapa? Karena dia nggak tahu anaknya sedang main kapak akan bunuh diri. Tapi ketika dia belajar agama baru dia tahu. Begitu sudah dia kesini sekarang kapak itu, baru dia datang ke ulama. Jelas? Cari solusi. Sebab apa pertanyaan? Sebab ayah dan orang tuanya jauh dari agama. Baru datang itu. Masalah itu. Saya bukan salahkan bapak-bapak datang ke ulama kalau cari solusi. Maksud saya datang tiap waktu ngaji. Jangan pas lagi sesuatu masalah baru datang. Udah kapak datang blek. Kan sudah diingetin tuh. Sekarang dia datang hal itu. Nah, contoh itu ada. Jelas contoh-contoh. Jangan kita, ini contoh gara-gara apa? Oh jelas ini jauh dari agama. Nah jangan sampai kita jauh dari agama ini sebab efeknya, imbasnya jadi begini nih. Makanya Rasul mengatakan apa? Yang bagus akhlaknya dari jahiliyah dan bagus sampai dia Islam dan dia memahami agama. Gak cukup bagus akhlak saja tapi gak paham apa? Agama. Jelas seperti itu. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mau ngawinin ulama, panggil ulama enggak? Mau ngawinin anak, panggil ulama apa enggak? Panggil ulama apa enggak? Saya mau tanya. Panggil ulama apa enggak? Kalau anak kita meninggal pakai ulama apa enggak? Ada ulama apa enggak yang talqin? Yang pakai apa enggak? Kalau kita meninggal 7 hari, 8 hari, 9 hari ada yang pimpin ulama apa enggak? Pakai ulama apa? Hidup kita ini sebenarnya terlibat sama sesuatu. Cuma jangan hal-hal jadikan ulama itu pas genting kita pakai. Dijadikan apa? Ban serep kalau udah bocor baru dipakai. Ulama itu bukan seperti itu. Kita sendiri, ini panggil Ustaz nih. Kita undang aja. Loh kemarin kemana? Pas dia buka pengajian kenapa kita nggak hadir? Dia juga ngundang kita. Pas giliran kita ngundang dia, kita harus hadirkan dia. Nggak perlu. Dia juga pun berpikir. Jelas? Kenapa dia berpikir? Loh kemarin pas dia buka pengajian bukannya dia ngundang juga nih? Ngundang apa nggak namanya? Ngundang. Nanti kita pas pesila dia hadir, dia nggak mau hadir. Loh kenapa dia di rumah sana dia hadir, kenapa di rumah saya nggak hadir? Loh
Kamu berapa kali diundang sama dia, nggak pernah. Kapan saya diundang? Loh, tahu dia buat pengajian? Oh tahu, saya buat dia pengajian. Kenapa nggak hadir? Nah, jelas apa tidak? Itu sesuatu yang harus kita peka terhadap sesuatu. Jangan jadikan ulama-ulama kita menjadi tangan kiri buat kita. Banyak ulama kita di kampung kita, jadikan dia tangan kanan kita. Lebih banyak gunakan tekanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan. Ambil ini kanan, ini kanan. Itu ulama itu jadikan kanan. Banyak orang dihinakan kampung itu gara-gara apa? Gunakan ulamanya jadi tangan apa? Kiri. Begitu mau tahlil baru cari ustaz. Jelas? Begitu ada orang meninggal baru sibuk ngundang ustaz. Salah? Enggak salah, saya bilang enggak salah sebenarnya. Cuma waktunya kita ini. Untung ulama-ulama ini masih baik hatinya sama kita. Masih lembut hatinya. Wajib bagi kita memahami agama. Makanya Rasul mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib bagi orang muslim. Bukan sunnah, wajib. Bukan dia sunnah menuntut ilmu. Terus baca hadis. Al-Thani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة حضرة إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. Lihat ini pesannya Rasul. Pesan Rasul berarti pesan dari Allah. Allah tahu di dalam diri kita ini ada kekurangan. Disuruh hati-hati sama Rasul. Ini udah diwanti-wanti sama Nabi. Dan sumbernya di sini dikasih tahu sumber-sumbernya sama Rasul. Dan mayoritas kecelakaan di sini. Kecelakaan orang ke tempat ini sini. Lihat baca hadis. Kecelakaan itu sumbernya ke sini. Apa kata Rasul? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Manis. Kalau manis tuh mau lagi apa enggak? Mau lagi apa enggak? Mau lagi. Kita makan permen nih. Dikasih permen lagi mau apa enggak? Anak kecil itu kan. Kalau anak kecil dikasih permen mau lagi kan? Tapi kalau udah tua. Jelas? Kalau orang tua minum kopinya manis apa enggak? Pahit. Dan dia nikmati, itu yang saya bingung. Dia minum kopi, Masya Allah, jelas. Dia nikmati dan selesai. Dia Masya Allah kata dia. Dia muji Allah. Dicoba sama anak, mana Masya Allah ini kata dia. Gak enak begitu. Dia tahu ini kopinya kakek, kopinya abi, kopi. Jelas. Tuh orang kalau udah habis dia nikmati semua. Tahu yang sebenarnya rasa pahit itu sebenarnya manis. Capek kita tahajud tuh dia manis sebenarnya. Nanti kita rasakan dia manis sebenarnya. Ngaji Quran sampai hatam tuh sebenarnya dia manis. Kalau udah kita sampai seperti kopi kita nikmati tuh dia pahit. Ada dia pahit tapi dia manis, hebat. Orang tua dikasih permen sekarang nggak mau dia. Jelas? Kita kasih orang tua mau permen nggak mau dikasih kopi pahit. Oh iya mau dia. Jelas apa tidak? Sekarang orang tua misal kita ajak sekarang keliling, ayo kita naik gunung lagi. Oh enggak, udah masjid aja dah. Udah kelihatan tuh. Seperti itu. Tapi anak muda yang hebat yang bisa menikmati manisnya orang tua itu, dia bawa ke kehidupannya dia. Syabun nasya'a fil ibadah. Anak muda yang tumbuh dengan ibadah, dia rasakan manis. Nih kata Rasul, apa kata Rasul? Sesungguhnya dunia itu manis. Manis. Kalau udah kerja terus sampai agama ini dia pahit, nanti dia tinggalkan. Tapi suatu saat manisnya itu akan hilang. Terus sampai ada waktunya nanti ada waktunya suatu saat
Ada waktunya dia bilang, ya Allah dia begini-begini aja, udah cukup. Begitu dia ke agama dikit, dia duduk paling belakang. Ya Allah, keenak rasanya, ini sebenarnya manis. Gak mau lagi dia kerjakan. Terus khadiratun, apakah terus manis dan indah. Dunia ini indah. Pingin kita apa? Panjang umur. Doa kita apa semua panjang? Betul apa tidak? Mudah-mudahan kita panjang umur, amin ya Rabbal alamin. Terus, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Khalifah di dalam apa? Bumi. Pemimpin. Suruh jaga apa-apa di bumi. Ada yang wajib kita jaga pribadi kita, namanya rakyat 7 di anggota badan kita. Mata, lisan, telinga, perut, tangan, kaki, di antara pusar dengan lutut. Yang paling banyak penyebab dosa lisan. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka kemaluan. Jelas? Penyebab dosa paling banyak lisan. Paling banyak orang sebab masuk neraka sebab apa? Kemaluan. Terus, kemudian Allah mengawasi apa yang kalian perbuat. Tuh, ulang. Allah. Kemudian Allah mengawasi apa yang kalian perbuat. Di mana diawasi? Di dunia kita, dia bukan diciptakan dilepas begitu, bukan. Jelas bukan ditaruh saja. Kita punya ayam misalnya, kan kita lepas saja, tidak kita perhatikan. Nanti pas gemuk, pas besar, udah besar, udah waktunya maulid nih. Jelas baru kita apa? Sembelih. Allah tidak begitu. Satu persatu, bahkan begitu kita lagi lengah Allah perhatikan. Kita lagi lengah, tidur, hilang akal, pingsan, apa saja kita dilihat sama Allah. Terus, maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Hati-hatilah kalian terhadap dunia itu. Rasul udah pesan, hati-hati kalian sama dunia. Kalau kerja hati-hati, jangan nipu orang, jangan zalimi orang, jangan manisnya mau manis, yang penting manis saja. Terus hati-hati sama dunia dan wanita itu dunia apa enggak? Dunia. Kenapa Rasul keluarkan dia dari dunia ini? Kenapa? Hadisnya Rasul bilang apa? Tidak bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Pertama tentang apa? Apa? Umurnya. Umurnya. Terus tentang harta dan masa muda dan ilmu. Loh, kok masa muda ditanya lagi? Kan bukan bagian daripada umur. Ada sesuatu di dalam ini. Dunia ada wanita, kok dikeluarkan nih wanita ini? Ada bahaya di sana. Umur, kok dikeluarkan ditanya masa muda? Ada yang bahaya di masa muda itu. Jelas? Masa muda ini masa yang sangat bahaya. Ini. Ini gelas bapak-bapak. Jelas ini apa? Gelas. Dia dibalik. Dibalik begini. Apa namanya kalau dibalik? Apa? Apa kalau dibalik? Telungkep nama? Lungkep. Diginikan. Kira-kira bisa masuk air apa enggak ini? Bisa kita minum? Bisa kadang-kadang dikit ya. Di atas kadang-kadang banyak jatuh. Jelas jatuh air. Kepalanya anak muda itu seperti itu. Dia apa? Telungkep. Ngebut. Naik motor. Orang tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nih orang ngebut, dia sangka 10 nyawanya. Naikkan pakai ban 1. Sudah pakai apa? Ban 1. Ngebut. Masuk ke got. Jelas? Coba carikan saya kalau orang udah umur 33 atau 40 dia ngangkat bannya. Ada yang ngangkat bannya? Tidak beranilah dia angkat bannya. Dia sudah normal lah, dia kayak gini. Oh, tahu dia. Makanya syai' minal junun, bagian daripada kegilaan itu masa muda. Masa muda itu bagian daripada gila. Jelas? Orang gila itu dia tidak tahu dirinya gila. Kapan dia sadar gila? Kalau dia udah sadar. Baru sadar.
Nanti bapak-bapak kalau udah tua ngelihat anak, ya Allah dulu saya begini, kenapa saya berbuat begini? Jelas? Jadi kita semua ini termasuk yang bicara. Oh, masih muda, bukan dia tua yang bicara ini. Jelas? Masih dia gila. Jelas? Tapi bapak-bapak udah, alhamdulillah. Dan saya yakin, insya Allah pernah ada fase kita pernah gila dikit. Nggak pakai apa? Nggak pakai akal itu. Nggak pakai akal, nggak mau itu. Dikasih nasihat begini, nggak dia mau terima begini, nggak dia mau terima. Nah dia begini kepalanya itu, lagi begini. Nanti suatu saat dia terbuka sendiri. Udah dibuka sama orang tuanya begini, cara begini yang bagus. Enggak, ini yang betul kata. Ya Allah, ada orang lulus dengan nasihat, ada orang lulus dengan sebab apa? Pengalaman, tapi dia kapok. Kan? Kepentok jadinya sekarang. Udah dinasihatin, kasih tahu jangan. Dengar dia nasihat, bagus ini. Ada orang enggak. Kena dia, baru dia sadar. Betul. Dia balik ke nanti. Jelas omongannya tersebut. Terus sesungguhnya bencana yang pertama kali timbul pada Bani Israel adalah karena wanita. Bencana Bani Israel. Bani Israel ini dulu umat disukai sama Allah, disenangi, disayang betul sama Allah. Tapi bencananya muncul sebab apa? Wanita. Nah ini wanitanya, hati-hati bapak-bapak. Jelas? Hati-hati. Yang udah menikah hati-hati gitu. Walaupun juga yang belum menikah. Ujian terberat itu wanita. Jelas? Dan ujiannya para ulama paling berat itu apa? Wanita. Beneran. Dan omongan tentang wanita ini selalu didengar, selalu dijadikan topik pembahasan yang menarik. Contoh, laki sama laki yang dibahas apa? Wanita. Baru dia senang, seger omongannya. Jelas? Perempuan sama perempuan juga yang dibahas wanita. Bukan laki yang dibahas, wanita yang dibahas. Saling ngomongin, wanita sudah dibahas. Hati-hati dengan apa? Ujian. Kalau dia ada reuni, misal reuni besok, ketemu saya sama mantan, Insya Allah. Saya sudah waktu itu diundang reuni. Jelas diundang apa? Reuni. Pulang saya dari Yaman. Saya sudah tidak mau reuni. Ya, diundang saya reuni. Udah berapa kali reuni tidak saya pernah hadir. Diundang apa? Reuni. Karena di grup saya dimasukkan di grupnya Habib tidak pernah datang begini. Dibilang kita begini. Datanglah saya pas setelah salat maghrib. Dan reuni ini pasti bulan Ramadan lagi. Jelas? Dan bulan Ramadan yang diambil hari terakhir bulan Ramadan, hari-hari fadilah itu, tempat turun Lailatul Qadar itu. Reunilah kami pada saat tersebut. Namanya reuni pasti campur, betul apa tidak? Laki perempuan. Saya duduk sama teman saya laki-laki sendiri, saya begamis. Masya Allah, sekarang jadi Habib dia. Saya bilang dari kecil saya jadi Habib. Habis itu teman saya yang perempuan bertanya, masih ingat saya? Dia tanya saya, masih ingat apa? Saya tidak mau kasih jalan, syaitan masuk sama saya. Enggak, saya sudah lupa. Masa tidak ingat saya? Kita teman duduk dulu begini. Nah mulai ini, jelas panjang ini ceritanya. Sejak itu saya tidak datang lagi. Jelas? Ini ada sesuatu yang bahaya, menyebabkan nanti terbongkar atau kembali lagi ke mode awal, style awal itu. Enggak, kita di mode mode lagi seperti itu. Agak di ilmu itu kalau kita udah dengar, kita saja sekarang yang udah kita tahu nih, kita mau amalkan apa enggak sebenarnya di diri kita sekarang. Kita mau amalkan beruntung, udah ada arahnya, udah kita tahu. Sebenarnya para ulama yang kita dengar ceramah, kajian itu ngejelaskan barang yang buram, yang kita tidak tahu. Kelihatan jalan, terang kanan sama kiri nih kelihatan. Tinggal kita sekarang udah mau ke kanan, bagus, ke kiri, terserah kita. Nggak ada paksaan, nggak ada yang pernah paksa gitu. Tapi udah dijelaskan tugasnya ulama itu nyalain lilin saja, nyalain lampu, udah selesai sudah.
Maksa harus ke kanan, enggak. Jelas, enggak ada yang pernah maksa kita harus ke kanan. Jelas apa tidak? Udah nyala, kalian. Itu tugasnya para ulama, nyalain lampu. Jelas, kalau udah nyala lampu, tahu gitu mana kanan, mana apa? Mana kiri. Ulangin hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri terjemahan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Khalifah pemimpin terus. Kemudian Allah mengawasi apa yang kalian perbuat. Dilihat kita apa yang kita perbuat terus. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Sesungguhnya bencana yang pertama kali timbul pada Bani Israel adalah karena wanita. Ini yang diingatkan sahabat sebenarnya untuk kita. Hati-hati, timbul fitnah itu sebab apa? Wanita. Banyak orang turun kepleset sebab apa? Wanita. Hati-hati. Goda, ayo sudah. Ini mumpung suaminya lagi berangkat ke luar negeri, jelas, lagi kerja, udah digoda istri orang, diantar ke pasar awal mulanya, jelas, syaitan masuk. Sebab itu ada orang yang saya temui di sana, begitu saya ngisi kemarin di Johor, dibisikin sama pembinanya di sana, Habib tolong isiin, ada ini satu bunuh diri. Ya sebab apa? Dapat kabar dari kampungnya, keluarganya begini dan begini. Nah, seperti itu. Jelas seperti itu. Cukup insyaallah. Udah isya kan? Insyaallah besok kita sambung. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya. Insyaallah besok pengajian ibu-ibu di Masjid Lama. Saya umumkan kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua, saya undang acara hall guru kami Al-Habib Salim Asy-Syatiri pada malam apa dia? Malam Ahad ini. Iya, malam Ahad ini. Mulainya habis asar di pondok kami, pondok pesantren Ribat Al-Falah, khusus bapak-bapak ya. Khataman Quran, lu baca Quran sejus baru khataman Quran. Plus baru zikir tahlil, baru ceramah, baca managib, baru isya, makan malam. Sampai isya selesai. Di pondok pesantren kami Ribat Al-Falah malam Ahad Sabtu. Dan yang kedua kami umumkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, kami liburkan pengajian ini sampai akhir Januari karena ada suatu dan lain hal yang harus kami persiapkan. Sampai akhir Januari kita akan jumpa kembali lagi di tempat ini. Semoga urusan-urusan kita dipermudah segala macam. Subhanallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لي ولوالدينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه على العرش والحمد لله في البر والكنى